Salam Nabers, welcome to my channel Timo Sihotang. Ya, setelah sekian lama kita tidak bertemu di channel YouTube ini, akhirnya saya dapat kembali menemani para ngabers-ngabers kalian dalam melalui waktu luang ini. Kali ini saya tidak akan memberikan kalian cerita-cerita, tidak akan memberikan kalian info-info tentang PPKM karena ngapain pula kita kasih info-info tentang PPKM toh kita sendirinya. Kalau misalnya PPKM itu udah jadi dan tanda kutip kebijakan wajib yang nanti akan dievaluasi setiap 2 minggu sekali, itu artinya bahwa oke, tidak tahu kapan PPKM ini akan berakhir. Semoga aja sih jangan sampai tahun 2021 ini dilalui dengan catatan bahwa dari bulan Juli sampai dengan Desember diadakan PPKM. Nah, jadi kali ini ya akan saya berikan kepada para ngabers-ngabers sekalian adalah bagaimana cara menulis huruf miring yang baik dan benar, dan juga aturan-aturan apa saja yang wajib para ngabers-ngabers ketahui dalam membuat huruf miring. Karena para ngabers-ngabers sekalian ini rata-rata ya saya perhatikan subscriber saya ini adalah cenderung berada pada tingkatan mahasiswa atau berada pada bagian bawahan. Jadi, kalau kita sebagai mahasiswa atau kita sebagai siswa, kita pasti sering mengerjakan tugas-tugas seperti layaknya skripsi, makalah, dan lain sebagainya. Nah, di dalam penulisan itu, kita juga harus memperhatikan berbagai macam aturan dalam menulis. Bukan hanya tentang huruf kapital, huruf tebal, dan bahkan huruf miring. Nah, oleh karena itu saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai cara menulis huruf miring yang baik dan benar. Yang paling pertama, kita tahu dulu bagaimana caranya membuat huruf miring itu. Nah, seperti yang ada di kursor ini, saya akan mengklik huruf I ini, I miring. Karena itu adalah tombol untuk membuat huruf miring. Dan kalau di keyboard, kita bisa klik Ctrl I. Nah, saya akan buat. Oke, ketika sudah tombol I ini ditekan, maka otomatis huruf tersebut akan miring. Saya akan contohkan. Nah, ini pasti menjadi huruf miring kan? Nah, setelah itu kita akan mencoba memberitahukan pada teman-teman apa aja sih aturan dalam menulis huruf miring yang baik dan benar. Ya, bagian pertama itu adalah menulis judul. Nah, judul yang dimaksud adalah judul di dalam kalimat yang menjadi bagian di dalam kalimat. Artinya, dia tidak berdiri sendiri. Tidak misalnya seperti judul Maling Kundang, Siti Nurbaya. Itu kan sudah jadi judul yang berdiri sendiri. Tapi kalau misalnya kita membuat tulisan atau membuat kalimat, saya membaca buku Maling Kundang, maka kata Maling Kundang itu harus digaris miring. Saya berikan contohnya langsung. Nah, ini kan ada kalimat, ia membaca buku Siti Nurbaya, titik. Setelah itu, kita akan blok kata Siti Nurbaya, karena ini adalah kata-kata yang harus kita berikan huruf miring. Dan kita buat menjadi huruf miring. Sudah. Maka ini adalah suatu kalimat yang benar. Nah, atau mungkin kita mau buat judul koran. Nah, tapi langsung dibuat dalam bentuk kalimat ya, seperti ini misalnya. Nah, ini di dalam sini mereka menjual koran Tribun Medan. Maka yang perlu kita blok adalah kata Tribun Medan ini. Karena ini adalah nama judul koran. Dan kita klik I miring, maka mereka menjual koran Tribun Medan ini akan menjadi kalimat yang pas. Nah, lalu untuk bagian kedua adalah penegasan. Jadi penegasan ini artinya adalah bahwa ada kata-kata yang kita tekankan
sebagai bentuk penegasan kepada inti pembicaraan. Nah, biasanya kata-kata ini ada mengandung maksud inti. Jadi, kita tak perlu capek-capek lagi mengidentifikasi tulisan atau mengidentifikasi apa yang mau dimaksud orang di dalam perkataannya. Kita tinggal lihat di mana huruf miring itu diletakkan. Nah, misalnya seperti ini. Koran tersebut tidak membahas mengenai penyebab kebakaran di kota Medan. Nah, koran tersebut tidak membahas mengenai penyebab kebakaran di kota Medan. Sebenarnya di satu sisi, ini adalah kalimat yang tidak mengandung penegasan. Tetapi, jika kita letakkan huruf miring, maka kalimat itu akan menegaskan bahwa koran itu semata-mata hanya mengabarkan mengenai apa kebakaran itu, bagaimana proses kejadiannya, dan bagaimana dampak kerugiannya. Sementara koran tersebut tidak membahas mengenai penyebab kebakaran di kota Medan. Makanya dari itu kita dapat mengetahuinya dengan hanya melihat kata tidak yang digaris miring. Nah, misalnya saja, satu lagi. Huruf terakhir dari kata abad adalah D. Nah, di sini hanyalah menjelaskan fakta umum. Cuman, kalau kita garis miring kepada kata abad, maka kita akan langsung tahu sebenarnya bahwa kata abad itu kalau dibuat huruf miring, huruf terakhirnya dipisah ke huruf terakhirnya itu adalah huruf D. Gitu. Nah, dan yang terakhir adalah ungkapan daerah atau bahasa asing. Nah, biasanya kalau kita membuat ungkapan daerah atau bahasa asing, kita lupa untuk membuatnya menjadi huruf miring, sebagian dari kita. Seperti misalnya, nama-nama biologis, kata Rafflesia Arnoldi. Seringkali kita lupa dalam membuat huruf miring tersebut di kata Rafflesia Arnoldi. Nah, seharusnya yang benar adalah Rafflesia Arnoldi-nya dibuat huruf miring. Atau kata-kata dalam bahasa daerah, seperti misalnya kata ngaben, kata apa lagi, monggo, dan lain sebagainya. Itu biasanya kita tinggal tulis biasa aja. Seharusnya yang benar adalah kata-kata tersebut harus dibuat garis miring supaya menyatakan bahwa itu adalah bahasa daerah, bukan bahasa Indonesia. Atau misalnya kita buat kata literally, atau misalnya which is, kata-kata dari Jakarta sana itu. Nah, itu harus kita buat dalam bentuk tulisan, itu harus dibuat garis miring supaya kita tahu bahwa itu adalah bahasa asing dan bukan bahasa Indonesia. Saya langsung kasih saja contohnya. Misalnya ini. Ngaben adalah sebuah upacara yang berasal dari Bali. Nah, di sini kita tidak tahu apakah ngaben ini itu adalah kata dalam bahasa Indonesia atau justru kata dari bahasa daerah atau justru kata dari bahasa asing. Cuman kalau kita nggak buat menjadi huruf miring, maka kita akan tahu bahwa ngaben ini sebenarnya adalah bahasa daerah. Lebih tepatnya kata dari bahasa Bali. Atau ini. Saksang itu lezat. Nah, kata saksang ini kita tidak tahu lagi apakah ini bahasa daerah atau bahasa Indonesia. Tapi kalau kita buat kata saksang ini menjadi garis huruf miring, maka kata saksang ini kita sudah bisa pastikan bahwa itu adalah bahasa daerah, lebih tepatnya bahasa Batak. Kalau artinya cak sendiri ya. Nah, untuk bahasa Inggris, misalnya literally, kita dapat menemui air di berbagai tempat. Nah, kata literally ini sebenarnya adalah kata bahasa Inggris, cuman
Sekali orang lupa untuk membuat menjadi huruf miring. Dan kita membuatnya menjadi huruf miring. Sudah. Nah, tapi ada beberapa catatan penting. Misalnya nama orang, atau nama tempat, atau nama organisasi, ia berbau bahasa Inggris atau bahasa asing atau bahasa daerah, itu tidak perlu menggunakan huruf miring. Karena itu adalah nama tempat dan bukan nama bahasa atau kata dalam bahasa daerah. Misalnya, PT Freeport telah menguasai Papua sejak lama. Nah, di sini kenapa saya tidak membuat kata Freeport ini menjadi huruf miring? Karena itu adalah nama organisasi, nama perusahaan asal Amerika. Itu. Atau ini ya, saya akan membuat ini untuk bahasa daerah. Misalnya, Tanah Batak adalah istilah bagi daerah asal masyarakat Batak. Nah, kenapa lagi-lagi kata Tanah Batak ini tidak saya berikan huruf miring? Karena kata Tanah Batak ini menunjukkan tempat dari mana asalnya masyarakat Batak itu berasal. Atau mungkin bukit itu segala macam itu tidak perlu saya buat dalam bentuk huruf miring. Nah, lalu yang kedua adalah dalam naskah tulisan atau mesin tik bukan komputer, bagian cetak miring tandai dengan garis bawah. Ya, tapi itu udah dulu sih, dulu kali. Jadi orang membuat huruf miring menjadi garis bawah itu pada zaman dahulu. Jadi kalau sekarang karena sudah ada teknologi, jadi sudah mulai dipisahkan penggunaan huruf miring dan juga garis bawah itu. Lalu kalimat yang ketiga adalah kalimat atau teks bahasa asing atau bahasa daerah yang ditulis secara langsung dan teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Nah, misalnya kata ini, sebentar ya. Don't waste your time. Don't waste your time. Ini harus kita buat dalam bentuk apa namanya? Huruf miring semua. Karena ini adalah kutipan langsung dari bahasa Inggris. Atau kalau kita sering mendengar ini manjada wajada. Ini adalah kutipan langsung dari bahasa Arab. Ya, artinya adalah siapa yang berusaha dia akan berhasil. Nah, kita akan membuatnya menjadi huruf miring karena ini adalah sebuah kutipan dari bahasa Arab. Sebentar. Oke, sudah. Nah, itu aja aturan yang penting dipahami dan juga cara membuat huruf miring. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan tekan like, share, dan subscribe. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang membantu saya dalam membuat video ini, termasuk dosen saya. Dan saya minta maaf kepada dosen saya jika video ini masuk ke YouTube karena memang saya tujukan untuk dua kepentingan. Tapi kalau misalnya tidak berkenan, nanti video yang dari YouTube itu bisa saya angkat lagi setelah mendapat feedback yang baik dari dosen ya. Jadi sekian dulu dan salam ngabers. Tetap jaga kesehatan ya. Bye bye.